Selamat berjumpa kembali anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang pembulatan dan penaksiran ya. Oke, sebelum itu Bapak terus mengingatkan agar kita tetap menjaga kesehatan kita dengan sering-sering mencuci tangan kalau kita sehabis kembali dari luar ya. Dan memakai masker juga dan jaga jarak agar kita terhindar dari pandemi COVID-19 ya. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita. Silakan perhatikan penjelasan Bapak pada video berikut ini. Kali ini kita akan belajar tentang pembulatan pecahan ke bilangan cacah terdekat. Yang pertama, kita akan belajar tentang membulatkan pecahan biasa dan pecahan campuran. Aturan yang harus kita pahami yaitu yang pertama, pecahan lebih kecil dari setengah dibulatkan menjadi 0. Yang kedua, pecahan lebih besar dari setengah dibulatkan menjadi 1. Yang ketiga, pecahan sama dengan setengah dibulatkan menjadi 1. Baiklah, kita akan belajar membulatkan pecahan biasa dan pecahan campuran. Membulatkan pecahan biasa dengan garis bilangan. Baiklah, kita akan belajar membulatkan pecahan biasa ke bilangan cacah terdekat ya. Pertama 1/4 ya. Kita akan bulatkan ke bilangan cacah terdekat ya. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Sekarang perhatikan garis bilangannya. 1/4 kita mulai dari 0 ya. 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. 4/4 itu sama dengan 1 ya. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, kalau supaya tidak bingung, 4/4-nya kita ganti 1 aja ya. Sekarang kita akan membulatkan 1/4 lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke bilangan cacah 1. Caranya adalah, perhatikan ya, lingkarin dulu 1/4. Nah, 1/4 ini, coba perhatikan. Kalau ke bilangan cacah 0, berapa satuan? 1 satuan ya jaraknya ya. Berarti kalau ke 0 jaraknya 1 satuan. Sekarang perhatikan lagi 1/4 ke bilangan cacah 1. Berapa jaraknya? Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3. Ada 3 satuan ya kalau ke bilangan cacah 1. Ternyata 1/4 itu lebih dekat ke 0. Ngerti ya? Jadi dapat kita tulis 1/4 dibulatkan menjadi 0 ya. Berikutnya kita akan membulatkan 4/5 ke bilangan cacah terdekat ya. Sekarang cara membuat garis bilangannya adalah, perhatikan penyebutnya 5. Pertama, kita mulai dari 0 dulu ya. Kita mulai dari 0. Terus karena penyebutnya 5, kita tulis 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Penyebutnya 5. Sekarang 1/5 dulu. Lalu 2/5. Lalu 3/5. Lalu 4/5. Dan 5/5. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar membulatkan pecahan 4/5 ke bilangan cacah terdekat ya. Sekarang kita perhatikan ya. 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. 5/5 itu sama dengan 1. Nah, supaya jangan bingung, 5/5 kita ganti dengan
1 saja ya, biar lebih mudah. Nah, sekarang perhatikan 4/5 ini apakah lebih dekat ke bilangan cacah 1 atau ke 0? Coba kita lihat ya. Kalau bilangan cacah 1 jaraknya adalah 1 satuan. Ya, kalau ke 1 satuan. Sedangkan kalau ke 0 kita akan hitung berapa satuan ya. 4/5. 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa 4/5 itu lebih dekat ke 1 atau dibulatkan 4/5 dibulatkan menjadi 1. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 4/5 dibulatkan menjadi 1 ya. Selesai. Berikutnya kita akan membulatkan pecahan campuran dengan menggunakan garis bilangan. Berikutnya kita akan membulatkan pecahan campuran 2/5 ke bilangan cacah terdekat. Sekarang perhatikan, karena di sini ada bilangan cacah 2, jadi kita mulai dari 2, selanjutnya 21/5, 22/5, 23/5, 24/5, dan 25/5. 5/5 itu sama dengan 1 ya. Terus 1 ini tambahkan dengan 2 jadi berapa? 3 ya. Nah, nanti supaya lebih mudah, 5/5-nya kita ganti saja dengan 3 ya. Sampai sini jelas ya. Nah, sekarang perhatikan 2/5 kita lingkarin dulu biar lebih mudah. Apakah lebih dekat ke 2? Coba kita lihat ya, berapa satuan jaraknya ke 2. 1, 2. 2 satuan ya kalau ke bilangan cacah 2. Sekarang kalau ketiga kita hitung juga berapa satuan. 1, 2, 3. Ada 3 satuan. Jadi di sini 2/5 lebih dekat ke 2. Sampai sini mengerti ya? Jadi bisa kita tulis 2/5 dibulatkan menjadi 2 ya. Selesai. Selanjutnya kita akan membulatkan pecahan 4 3/4 ke bilangan cacah terdekat ya. Perhatikan Bapak udah buat bilangannya 4 1/4, 4 2/4, 4 3/4, 4 4/4. 4/4 itu 1 ya. 4/4 1, 1 tambah 4 jadi 5. Jadi 4/4 kita ganti saja dengan 5 supaya lebih mempermudah kita ya. Nah, sekarang perhatikan pecahan 4 3/4 kita lingkari dulu. Kita perhatikan jarak kelima berapa ya? Coba. Nah, kita perhatikan jaraknya kita hitung 1 satuan ya, kelima. Nah, sekarang kalau keempat, coba kita hitung juga berapa satuan jaraknya ke 4. Sama dari sini, 1, 2, 3. Ada 3 satuan. Berarti 4 3/4 lebih dekat ke 5. Ngerti ya? Jadi 4 3/4 dibulatkan menjadi 5. Gampang ya? Selesai. Selanjutnya kita akan mencoba membulatkan tanpa menggunakan garis bilangan ya. Caranya yaitu kalikan pecahan dengan 2/1 ya. 1, jika pembilang lebih kecil dari penyebut, maka dibulatkan menjadi 0. Yang kedua, jika pembilang lebih besar dari penyebut,
maka dibulatkan menjadi 1. Oke, sekarang kita akan membulatkan pecahan 1/4 ke bilangan cacah terdekat tanpa garis bilangan ya. Caranya tadi kalikan dengan 2/1 ya. Pecahannya dikalikan dengan 2/1. Ya, coba ya. 1/4 dikali 2/1. Perhatikan ya. Sama dengan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 2, 2 ya. Per 4 kali 1, 4. Nah, perhatikan. Karena pembilangnya lebih kecil dari penyebut, maka 1/4 dibulatkan menjadi 0 ya. Nah, begini ya. Nah, selesai. Jadi, dapat kita tulis 1/4 dibulatkan menjadi 0. Contoh lainnya misalnya kita membulatkan 4/5 ke bilangan cacah terdekat ya. Caranya tadi kalikan dengan 2/1 ya. 4/5 kali 2/1. Perhatikan ya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. 4 kali 2 berapa? 8 ya. Per 5 kali 1, 5. Nah, perhatikan. Pembilangnya atau bilangan atas lebih besar dari penyebutnya. Maka 4/5 dibulatkan menjadi 1. Ya. Jadi 4/5 dibulatkan menjadi 1. Selesai. Berikutnya kita akan membulatkan pecahan campuran ke bilangan cacah terdekat tanpa garis bilangan ya. Caranya hampir sama. Bilangan cacah 2-nya tetap dulu, perhatikan 2/5-nya aja. Sama seperti tadi, 2/5-nya harus kita kalikan dengan berapa tadi? 2/1. Itu caranya ya, kalikan dengan 2/1. Sekarang kita kalikan 2 kali 2 dan 5 kali 1. 2 kali 2 berapa? 4. Per 5 kali 1, 5. Nah, perhatikan. Karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, maka 2/5 dibulatkan jadi 0. Nah, sekarang 0 ini tambahkan dengan bilangan cacahnya 2. 0 ditambah 2. Sama dengan 2 ya. Jadi 2/5 itu dibulatkan menjadi berapa? 2 ya. Oke, nanti perhatikan lagi ya penjelasannya. Contoh berikutnya 4/3 kita akan bulatkan ke bilangan cacah terdekat. 4-nya tetap kita perhatikan 3/4-nya saja dulu ya. 3/4. Caranya seperti tadi, kalikan dengan 2/1 ya. Jangan lupa. Sekarang pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 kali 2 berapa? 6 ya. Per 4 kali 1 berapa? 4 ya. Nah, perhatikan. Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Makanya dibulatkan menjadi 1. Perhatikan ya. Jadi, 1-nya ditambahkan dengan 4 bilangan cacahnya. Sama dengan berapa? 5 ya. Jadi 3/4
dibulatkan menjadi berapa? 5. Selesai. Selanjutnya kita akan belajar membulatkan bilangan desimal ya. Caranya, perhatikan angka pertama di belakang koma atau persepuluhannya ya. 1, jika kurang dari 5, maka satuannya tetap. 2, jika lebih dari 5, maka satuannya ditambah 1. 3, jika sama dengan 5, maka satuannya ditambah 1. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan ambil contoh ya. Bulatkanlah bilangan desimal berikut ke bilangan cacah terdekat. Perhatikan ya. 3,25. Tadi caranya adalah lihat angka pertama di belakang koma yaitu 2 ya. Karena kurang dari 5, maka satuannya tetap atau 3-nya tidak usah ditambah. Jadi 3,25 itu dibulatkan menjadi 3. Itu ya. Oke. Sekarang kita ambil contoh yang lain. Misalnya 76,57. Nah, perhatikan angka pertama di belakang koma. Angka 5. Karena angka 5 itu sama dengan 5, maka satuannya ditambah 1 ya. Ingat, satuannya tambah 1. 76 ditambah 1 menjadi 77. Jadi 76,57 dibulatkan menjadi 77. Gampang ya. Nah, untuk contoh terakhir kita ambil contoh 85,931. Nah, tadi perhatikan angka pertama di belakang koma 9 ya. Lebih besar dari 5. Maka satuannya ditambah 1. Nah, 85 ditambah 1 berapa? 86. Jadi 85,931 dibulatkan menjadi 86. Selesai.